Kelahiran Yesus adalah awal kita menerima kasih Tuhan. Amin. Sebab itu kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita yang masih Tuhan beri kesempatan untuk kita merayakan Natal. Tapi bagaimana kita memaknai perayaan Natal yang sesungguhnya? Apakah hanya sekedar perayaan saja? Tapi mari kita maknai Natal dengan penuh ucapan syukur. Kita melihat bagaimana kasih Tuhan menyertai kita. Ada banyak mujizat yang kita alami. Ada banyak penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Sebab itu mari pagi hari ini, setiap kita yang datang, biarlah kita bisa memaknai Natal ini dengan penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan sudah memberikan kasih-Nya buat saya dan saudara. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Nasihat aja. Katakan, Engkaulah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Engkaulah Raja damai Tuhan. Bapa yang kekal. Raja damai. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya jemput kita bangkit berdiri. Katakan, Engkaulah penasehat ajaib Tuhan. Pagi hari ini kami mau katakan, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang sudah Tuhan kerjakan. Yang Raja damai. Raja damai. Amin. Sambutlah ya Yesus Tuhan, Juru Selamat. Di tempat ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sambutlah Yesus pagi ini. Amin. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
selamat dunia. Oh Tuhan, pagi ini kami datang Tuhan. Kami yang Tuhan kasih kesempatan untuk kami merayakan Natal. Biarlah pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami mau berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan masih beri. Mari pagi hari ini jemaat Tuhan, sambut Yesus secara pribadi dalam hatimu. Sambut Yesus, kelahiran Yesus itu kembali hadir dalam hati saudara. Percayalah bahwa Tuhan ada di tempat ini. Ini kami Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Sambut Yesus dalam hatimu. Haleluya. Oh, Engkau hadir Tuhan. Sambutlah Raja. Sambutlah Raja di atas segala raja. Izinkan Roh Kudus bertata dalam hidup saya dan saudara. Izinkan Roh Kudus masuk, lahir kembali dalam hati kita. Haleluya Yesus. Kami puji, kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau sungguh Raja. Terima kasih Tuhan. Sambutlah Dia. Engkaulah penasihat ajaib Tuhan. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dialah Raja damai, Raja damai. Mari angkat tangan saudara sebagai tanda bahwa kita sambut Yesus. Ini kami Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lebih lagi jemaat Tuhan katakan, penasehat. Engkaulah Tuhan, Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Raja damai, sambutlah Yesus, sambutlah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
meriah lagi, lebih lagi. Jangan berhenti, lebih lagi. 1 menit ke depan, saudara, terus. Lebih lagi, sambut Raja di atas segala raja. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Haleluya. Tuhan ada di tempat ini. Amin. Amin. Raja di atas segala raja ada di tempat ini. Amin. Mari bangun baitnya Tuhan. Pujian, sorak kemenangan buat Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, saudara. Bisa saudara? Ayo lebih semangat lagi. Tepuk tangannya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan tangan kita. Amin. Yang semangat dong untuk Tuhan. Ayo, saya mau jemaat nyanyikan pujian ini. Sing out, the Lord is near. Ayo jemaat saja sambil bertepuk tangan. Angkat suaramu yang terbaik buat Tuhan. A throne of thanksgiving. Ayo yang semangat. Sing out. Nyanyikan pujian yang penuh dengan sukacita buat Tuhan. Ayo tepuk tangannya sama-sama. Sing out, the Lord is near. Percaya Tuhan hadir di tempat ini, amin. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song.
buat kelahiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bahkan lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal. Firman Allah yang kekal. Amin. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Gloria mulia. Mari saudara lambaikan tangan saudara. Mari muliakan Tuhan sama-sama. Gloria muliakan Tuhan. Gloria muliakan Tuhan. Ayo yang wanita. Yang wanita mana suaranya? Ayo katakan. Gantian yang pria pasti lebih keras. Ayo yang pria jangan kalah dong sama yang wanita. Ayo gantian lagi. Yang wanita mana suaranya? Haleluya, yang wanita memuji Tuhan. Gantian yang pria. Yang pria, ayo lebih semangat. Sama-sama. Gloria muliakan Tuhan. Gloria muliakan Tuhan. Gloria muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Amin. Kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Ingin lebih lagi memuji Tuhan, amin. Engkau bertata atas pujian kami Tuhan. Kau Allah yang hebat Tuhan, haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kata, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan kebenaran. Katakan lebih keras lagi. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Siap melompat buat Tuhan kata, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
dinyatakan. Katakan, great is our God. Haleluya, jemaat Tuhan, bertepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan kita. Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan, kami merindukan Tuhan, kuasa lawatan Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Katakan, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan, great is our God. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita hebat, amin. Lebih keras lagi, Tuhan kita hebat, amin. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Katakan pujian ini lebih. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan, great is our God. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kau Allah yang hebat Tuhan. Haleluya. Persilakan kita untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan, saya akan menyampaikan pengumuman. Besok hari Minggu di tempat ini ada ibadah raya, cuma satu kali ya, jam 9 pagi. Dan untuk tanggal 31 ada ibadah tutup tahun di tempat ini, pagi jam 9. Mari sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, kebaikan Tuhan. Mungkin ada jemaat yang membutuhkan beras, silakan habis pulang bisa ke belakang. Yang belum mengambil beras minggu kemarin, bisa ke pastori belakang. Ya, kita siapkan korban persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk
ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari lebih lagi katakan pujian. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan ku sembah, ku sembahkan. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari jemaat saja katakan pujian. Betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Semua katakan ku sembah, ku sembah, ku sembahkan Engkau yang layak. Saudara kita bangkit berdiri. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku. Katakan Engkau yang layak. Engkau yang layak untukku. Sekali lagi katakan Engkau. Engkau yang layak untuk ku sembah.
Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah ya Tuhan. Untuk itulah Engkau datang ke dunia ini sebagai Raja di atas segala raja. Untuk membebaskan kami, melepaskan kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, sukacita Natal yang kami rasakan hari ini. Berkati ibadah ini, berkati semua gerejamu. Sehingga berita Natal menjadi berita yang membawa kami kepada sebuah terobosan. Di dalam seluruh aspek hidup kami. Bukannya sekedar perayaan semata, tetapi ada sebuah dampak. Sebuah realita yang kami alami lewat kedatangan-Mu yang kedua kali. Pertama kali di bumi ini. Untuk menyelamatkan kami, untuk membebaskan kami. Sehingga kuasa Kristus yang benar-benar nyata di bumi ini. Itu juga menjadi realita dalam hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Silakan untuk kembali Bapak Saudara. Terima kasih untuk tim pemuji yang sudah membawa kita ada di dalam, bahkan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, saya mewakili Bapak Gembala tentunya dan Ibu, Bapak Pendeta Paulus, beserta Ibu bahkan seluruh jemaat mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Petra yang ada di Kota Palu. Ya, saya percaya biarlah Natal membawa sebuah perubahan dalam setiap kehidupan kita. Nah, mari kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ini sebagai jantung tentunya dari kedatangan Yesus ke dunia ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Karena begitu besar. Terus. Nah, ya selama 2 hari ini saya akan membahas tentang tentu khotbah yang berkaitan dengan Natal dari berbagai sisi yang berbeda tentunya. Nah, hari ini kita akan lihat di Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Perhatikan kata anak ini bukan berarti Allah memperanakan. Banyak orang Kristen kadang-kala bingung ketika ditanya, Allah kamu menikah ya, kawin ya. Pertanyaan itu kadang-kala membuat kita bingung untuk menjawab. Sekali lagi kata anak di sini berarti menunjukkan kepada dia berasal dari mana. Ada amin saudara, setuju? Tidak selamanya kata anak itu menunjuk kepada sebuah perkawinan. Tetapi kata anak juga adalah sebuah gambaran dari mana dia berasal. Contohnya ada orang Medan di sini. Ada, coba angkat tangan. Asal dari Medan? Oh enggak ada ya mah orang Palu di Medan ya. Itu berarti dia kalau dia orang Medan itu anak Medan. Benar enggak saudara? Jadi kata anak tidak selalu harus lewat perkawinan. Nah kadang-kala kita dijebak dengan kata-kata itu. Tetapi kata anak di sini ditujukan pengertiannya adalah dari mana dia berasal. Nah tentu Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan tahukah saudara, Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan, Dia memberikan. Nah dari sinilah kita lihat bahwa Yesus adalah pemberian Bapa yang terbesar, yang terbaik, yang tidak ternilai dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah di Roma 8 ayat 32, disinilah Allah tunjukkan kepada kita. Roma 8 ayat 32. Dikatakan di sana, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan? Kalau saja anaknya sendiri Dia berikan, anak satu-satunya itu Dia rela berikan kepada kita, masakah Dia tidak mengaruniakan? Dia tidak memberikan apa yang kita perlukan? Katakan amin. Ya. Kalau manusia terbalik, saya boleh berikan ini, tetapi yang ini oh jangan, ini yang terbaik.
Ini yang saya sayangi, ini yang saya kasihi. Itu manusia. Allah terbalik, Allah justru menyerahkan yang terbaik yang dia miliki, itulah anaknya kepada kita. Dengan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi kita semua dengan baik. Bagaimana mungkin, ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nah saudara dikasih Tuhan, disinilah kita lihat bahwa bukti nyata Allah mengasihi kita adalah ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dia memberikan apa yang terbaik yang dia cintai. Ada amin saudara? Yang menyerahkannya bagi kita. Itulah yang kita sepakati hari ini. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh haleluya. Inilah hadiah yang pertama yang Bapa berikan kepada kita. Saya tidak akan membahas panjang ini. Mungkin nanti besok saya akan membahas ini. Nah yang kedua saudara, untuk tidak berlama-lama karena waktu. Hadiah yang kedua yang Bapa berikan kepada kita. Apa itu? Ada yang bisa tebak saudara? Adalah, lihat kiri kananmu. Keluarga. Katakan keluarga. Katakan keluarga. Saudara, kita semua tahu bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan tahu enggak saudara, Yesus itu akan terlihat dan ternyatakan itu lewat namanya keluarga. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah melakukan, bahkan dia sudah katakan finish, sudah selesai. Tapi bagaimana dengan kita hari ini? Oh Pak, kan dia Tuhan. Pasti dia bisa menyelesaikan segalanya. Saya mengatakan, Filipi pasal 2 jelas mengatakan di sana bahwa dia yang adalah Allah sendiri turun menjadi manusia. Mengkenosiskan, mengosongkan diri sama seperti kita. Ini luar biasa saudara. Makanya bagaimana supaya Yesus itu ternyatakan di dalam hidup kita sekarang ini. Saya setuju apa yang dikatakan oleh worship leader. Kita bukannya sekedar merayakan perayaan. Kadangkala Natal sudah bergeser arti Natal sesungguhnya dari sebuah pemberian kepada sebuah perayaan. Sehingga tidak ada sesuatu yang menjadi bobot yang dia akan alami di dalam hidupnya. Tetapi kalau kita menyadari bahwa Natal itu adalah sebuah pemberian dari Allah yang benar-benar membuat kita dilepaskan, dibebaskan, dipulihkan. Maka saya percaya kita akan memaknai hidup ini. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi hal yang kedua saya akan bahas hari ini. Bahwa hadiah yang tidak kalah penting yang Tuhan berikan kepada kita adalah keluarga. Katakan keluarga. Katakan keluarga. Pernahkah kita berpikir Bapak Saudara, bahwa keluarga adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada kita? Mengapa keluarga merupakan hadiah yang terindah dari Tuhan? Tunjukkan di PowerPoint ini. Yang pertama, ya, karena keluarga selalu ada, ya, karena keluarga selalu ada sejak kita lahir sampai akhir hidup kita. Boleh tunjukkan PowerPoint ini? Ya. Nah, jadi jelas kenapa keluarga itu adalah pemberian juga dari Tuhan yang terbaik. Nah, ternyata karena keluarga selalu ada sejak kita lahir, bahkan sampai akhir hidup kita. Artinya lewat keluarga kita bisa mengalami kebersamaan. Apa jadinya kalau tidak ada keluarga? Maka hidup akan terasa sunyi. Tidak ada gairah, tidak ada semangat. Saudara, satu kali kami melayani salah satu ibu di kota Jakarta tentunya. Wah, rumahnya itu luar biasa saudara. Dipakai sinetron. Ya biasanya kalau sinetron pakai rumah itu dibayar, tapi dia nggak mau saudara. Dia tolak, dia bilang saya tidak mau, tapi dia diancam. Kalau rumahnya tidak dipakai untuk dibuat film, maka ibu ini akan diancam. Akhirnya ibu itu memberikan, bukan karena dia butuh uang, dia kaya. Tetapi ada satu yang kurang dalam hidupnya, dia tidak punya keluarga. Keluarganya meninggalkan dia. Nah saudara, Yesus ada di bumi pun lewat sebuah keluarga. Jangan lupa itu. Bisa enggak Yesus datang ke dunia ini tiba-tiba dia lompat? Trang, akulah anak Allah. Bisa enggak? Bisa. Dia Allah.
Ya, Avenger kali ya. Enggak saudara, Yesus ketika datang di dunia ini, dia menjadi manusia lewat seorang perempuan perawan yang namanya Maria. Bahkan selama hampir kurang lebih 30 tahun, Yesus ada di bawah asuhan dari Yusuf dan Maria. Wow, terlalu lama Tuhan, 30 tahun. Apa yang dia lakukan Yesus? Membantu orang tuanya sebagai tukang kayu. Dia harus taat, dia harus tetap dengar-dengaran kepada orang tuanya sampai waktu itu tiba. Nah dari sinilah kita lihat kalau saja Yesus benar-benar ada dalam lahir dari sebuah keluarga. Berarti betapa pentingnya keluarga itu, katakan amin. Nah saya suka kata-kata ini, saya menulis kata-kata ini. Kebahagiaan tercipta bukan hanya dari harta dan tahta. Tetapi sesederhana kebersamaan kita mampu membuat kita menjadi makhluk yang paling bahagia. Sekali lagi saya ulangi, kebahagiaan tercipta bukan karena harta dan tahta, tetapi kesederhanaan kebersamaan kita dalam keluarga mampu membuat kita menjadi makhluk yang paling bahagia. Ada satu cerita dalam sebuah film ya, Cast Away kalau tidak salah. Ya seorang namanya Tom Hanks, film lama saudara. Bahkan saya mungkin belum lahir kayaknya itu film Tom Hanks yang jadi aktornya. Nah dia dengan pesawat itu membawa pesawat dengan dia bukan pilot, tetapi dia menampingi pilot, dia sebagai tugas untuk membawa ekspedisi ke sebuah tempat. Tapi apa yang terjadi? Kecelakaan saudara. Dan pilotnya mati, hanya dia yang hidup. Dia terdampar di sebuah pulau. Hari pertama, hari kedua dia masih bisa menyesuaikan, dia bisa menerima. Tapi 1 bulan, 2 bulan. Wow. Dia mulai makan makanan yang ada di tempat yang tidak ada manusia di tempat itu. Sampai dia menjadi gila saudara. Mau menjadi gila. Sampai binatang yang dekat ada di situ. Dia ingin berbicara tapi gak tahu bagaimana. Coba bayangkan saudara. Manusia tanpa sebuah kebersamaan. Ngeri saudara. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa kebersamaan membuat hal yang sedikit terasa sangat melimpah. Perjalanan jauh yang diisi dengan kebersamaan pasti akan terasa singkat dan menyenangkan. Oh haleluya. Ya, saya biasa ke daerah biasa sendiri saudara, sunyi. Saya biasa pasang tape, dengar khotbah. Tapi kalau dengan keluarga asik saudara. Ada amin saudara? Wow, enjoy. Ya. Nah, dengar baik. Petualangan bersama keluarga selalu menyenangkan karena saat itulah kebersamaan kita dikeluarkan secara maksimal. Gak mungkin kita bisa mengatakan kita mengasihi orang itu sedangkan keluarga kita tidak kasih. Kebersamaan membuat kita bisa bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Oh, saya suka kata-kata ini. Saya tidak mungkin berkhotbah di depan ini kalau saya tidak mengalami kebersamaan itu dalam keluarga saya. Tentu kebersamaan mengajarkan kita tentang suka dan duka dilalui bersama. Kebersamaan itu mahal dan tidak ternilai harganya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mampu membelinya. Apa maksudnya? Yaitu orang-orang yang peduli pada kebersamaan dengan keluarga dan orang yang terdekatnya. Lebih baik mencintai seseorang yang jauh tetapi sangat menginginkan kebersamaan daripada seorang yang dekat tapi tidak mempedulikan. Dengar baik, ini kata-kata yang terakhir dari khotbah poin yang pertama ini. Setiap kebersamaan pasti akan berakhir. Dengar baik. Tetapi kebahagiaan akan tetap abadi dalam kenangan indah kita. Setuju saudara? Setiap kebersamaan dalam keluarga satu ketika akan berakhir. Tetapi kebahagiaannya akan tetap abadi dalam kenangan indah kita. Jangan menunggu kehilangan. Jangan menunggu orang itu pergi. Baru kita sadar arti kebersamaan. Nikmatilah kebersamaan ini. Sebelum semuanya hanya menjadi sebuah kenangan. Saudara dengar baik. Ini kata-kata yang harusnya menyadarkan kita. Bagaimana kita bisa katakan kita percaya kepada Yesus. Itu terekspresi dari hidup kita.
atas keluarga kita. Makanya saya mau katakan hari ini, selagi kita masih ada keluarga, hargailah itu. Itu juga pemberian dari Tuhan yang terbaik. Ada amin saudara? Wow, haleluya. Saudara, cintailah mereka. Sebab mengapa? Karena ada waktunya di mana mereka akan pergi meninggalkan kita, atau kita pergi meninggalkan mereka. Kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Kadang-kala kami menguburkan orang-orang di Makassar tuh, ada yang baru 5 tahun, ada yang masih bayi, ada yang 18 tahun. Sampai mamanya nangis, enggak percaya anaknya satu-satunya pergi begitu cepat. Apakah nanti kepergian orang itu baru kita menyadari arti kebersamaan? Tidak. Makanya mari bangunlah kebersamaan itu. Ada amin saudara? Karena keluarga adalah pemberian yang dari Tuhan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan ya Maria. Ingat terus selalu saudara akan orang tuamu. Ingat selalu mereka, ingat selalu kepada setiap orang. Anak-anakmu adalah titipan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini luar biasa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mengapa keluarga adalah hadiah yang terindah dari Tuhan? Nah, saya temukan begini. Karena lewat keluarga, poin yang kedua ini. Karena lewat keluarga kita bisa belajar artinya mencintai dan dicintai. Ini luar biasa saudara. Makanya dari sinilah kita melihat bagaimana Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Roma 5 ayat 8 berkata begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah bayangkan saudara, Allah rela mengutus anaknya, memberikan anaknya ke dunia ini. Bukan kepada orang-orang yang mencintai dia, bukan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Alkitab justru mengatakan, justru mereka ketika Yesus datang ke dunia ini, mereka menolak dia, mereka menyalibkan dia. Pernahkah Anda berpikir itu? Dia mengutus putranya, dia mengutus anaknya ke dunia ini bukan kepada orang yang mencintai dia. Bahkan bangsanya sendiri menolak dia. Yohanes 1 kalau tidak salah di sana. Mereka menolak dia. Mereka tidak menerima dia. Tapi kasih Allah yang besar itu. Oh haleluya. Dengar baik saudara. Makanya kasih itu harus ada dalam keluarga. Saya katakan tadi lewat Natal hari ini. Seharusnya kasih Kristus ternyatakan lewat keluarga. Apa artinya Natal? Tetapi keluarga kita tidak bahagia. Itu adalah sebuah kepalsuan. Tapi saya mau katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya sekalipun kepada orang-orang yang menolak dia, bahkan menyalibkan dia. Tetapi itulah kasih Tuhan. Apa yang saya mau katakan di sini saudara? Seharusnya sesibuk-sibuknya kita melakukan pekerjaan. Sesibuk-sibuknya kita melakukan pelayanan. Saya mau katakan bahwa keluarga adalah harta yang tidak ternilai. Ada banyak orang sibuk mengejar harta hingga melupakan keluarga. Bahkan ada banyak orang mengejar pelayanan. Dengar baik. Saya dulu seperti itu saudara. Saya juga mengalami. Ya dulu waktu saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau disuruh ke gereja, waduh itu beratnya bukan main. Denny David ke gereja, itu membosankan. Benar loh, dulu karena kami belum mengalami. Jadi kalau bilang ke gereja itu, apalagi ke gerejanya ber-AC, lanjut tidur saudara. Ya. Tetapi ketika, jadi kami dipaksa untuk ke gereja, bahkan dicubit, dibangunkan untuk pergi gereja. Tapi ketika saya sudah mengalami kelahiran baru, berjumpa dengan Yesus, mengalami Tuhan. Ibadah di Beri 4 kali, saya ikut 4 kali. 3 Januari 91. Disitulah pertama kali firman itu datang kepada saya. Dan saya nangis sepanjang khotbah itu. Saya nangis dan nangis. Dan hari itu saya, tanpa saya sadari hati saya sudah digantikan menjadi hati yang baru. Saya mulai rindu ke gereja, rindu datang. Ibadah PA datang, ibadah doa datang. Ibadah 4 kali datang, ibadah apalagi. Doa malam datang, cuma ibadah kaum wanita saya tidak datang saudara. Saya sadar saya seorang pria yang sejati. Bayangkan saudara, siapa yang lakukan itu? Tuhan. Tapi tiba-tiba saya pulang di rumah. Mama saya hadang di depan rumah dengan bantal. Tidur jangan di gereja.
Kebalikannya saudara. Kenapa? Untung mama itu lempar dengan bantal saudara. Itu kasihnya itu semarah-marahnya dia itu seperti bantal saudara. Ya, mama itu luar biasa ya. Tidur dengan di gereja. Kenapa itu terjadi? Karena saya cuma jago pelayanan, tapi tidak jago dalam keluarga. Dengar baik pelayan-pelayan di tempat ini, jangan cuma jago melayani, tapi jadilah berkat dalam keluargamu, katakan amin. Saudara, banyak orang kecewa hari ini dengan gereja, kenapa? Karena mereka kumpulan orang-orang yang cuma jago melayani. Termasuk saya saudara, dulu. Makanya saya mau katakan hari ini luar biasa. Ada seorang orang kaya saudara di sebuah kota. Papa mamanya punya perusahaan sehingga anaknya sejak dari kecil. Itu yang mengurusnya itu adalah Fampo. Enggak salah Fampo ya. Bukan sampo. Fampo. Ya. Sampai satu ketika anak ini semakin besar. Memang anak ini waduh tomboy ya. Gayanya seperti laki-laki. Jamnya yang dipakai itu jam-jam mahal saudara. Apa yang dia minta orang tua berikan. Tapi akhirnya satu ketika dia menemukan satu titik kejenuhan. Satu kekosongan di dalam dirinya. Bahwa sekalipun semua harta itu diberikan. Ada sebuah kekosongan yang dia tidak miliki seperti teman-teman yang lain. Apa itu? Dia bilang begini, Kak. Bayangkan sejak saya sekolah. Saya tidak pernah diantar oleh orang tua saya. Saya kadang-kadang cemburu melihat teman-teman saya diantar papa, diantar mama. Saya diantar pembantu saya. Dengar baik saudara. Dan apa yang terjadi? Kami mendoakan anak ini, dia memberikan diri, dilepaskan dari begitu banyak roh yang mengikat dia. Di sinilah kita bisa melihat bahwa orang tua tidak hanya bisa mewariskan harta saja kepada anak. Tetapi sebagai manusia kita butuh namanya kasih. Amin saudara. Nah dari sinilah kita lihat saudara. Kolose 3:21 berkata apa? Hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Kadang-kadang kita berpikir dengan uang, dengan harta, dengan sesuatu yang kita bisa berikan. Bisa mengobati hatinya, dengar baik. Saya suka ingat kata-kata ini. Orang lebih mudah melihat apa yang kita buat dari kata-kata kita. Anak-anak kan seperti begitu ya. Anak-anak itu lebih lihat perbuatan kita lebih daripada kata-kata kita. Wah itu terjadi dengan saya saudara. Saya bilang sama anak-anak saya dulu. Jangan bikin malu orang tua. Papamu itu pendeta. Kudus, suci. Makanya banyak saudara. Anak-anak itu tertekan. Kenapa? Karena tuntutan orang tua. Tanpa ada keseimbangan, tanpa ada didikan, tanpa ada pelukan, tanpa ada kasih daripada orang tua kepada anak itu. Itu saya lakukan saudara. Makanya saya tidak pernah malu untuk menyaksikannya supaya iblis ditelanjangi. Itu saya lakukan dulu, saya begitu sangat keras kepada anak saya. Sampai satu ketika dia begitu baik. Saya sudah minta izin kepada anak saya, kami sekarang sudah seperti sahabat kami. Wow. Bahkan kemarin pun dalam Natal saya menyaksikan ini, anak saya ada. Saya sudah izin sama dia. Ya dia bilang, Pak saksikan saja Pak. Enggak apa-apa supaya orang juga, teman-teman saya juga, mereka juga dijamah oleh Tuhan. Dia kepahitan. Kenapa saudara? Karena perlakuan ayah yang sebut pendeta itu. Sampai satu ketika saudara. Akhirnya Tuhan pulihkan hidup saya. Saya nangis di hadapan Tuhan. Ya ketika saya terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan rumah Tuhan, terhubung dengan orangnya Tuhan. Oh roh saya dibangun saudara. Tuhan pulihkan hidup saya. Sampai satu ketika saya ketemu anak saya ini lagi. Memang masih baik saudara, luar biasa. Tapi tiba-tiba terjadilah persoalan. Saya sedang ingin melayani salah satu pelayanan lewat di depan hamba-hamba Tuhan. Kurang lebih ada 30 hamba Tuhan ya. Tiba-tiba saudara anak ini bermanifestasi. Karena persoalan sepele dengan adiknya. Wow, tiba-tiba muncul. Jujur saudara, kalau saya dulu ya. Ini pendeta loh saudara. Saya akan marahi dia. Saya bilang kalau kau mau buat jahat sama orang tua, saya bisa lebih jahat dari kamu. Saya berusaha untuk membuat hidup saya bertopeng di depan orang. Makanya saya mau katakan kita tidak butuh khotbah yang hebat. Kita tidak butuh khotbah yang, tapi kita butuh sebuah impartasi kehidupan.
Yang setuju katakan amin. Akhirnya apa saudara? Di saat saya tidak kuat lagi. Saat berjuang ketika dia mengamuk, dia begitu sangat marah. Saya bilang, Tuhan, saya bukan Denny yang dulu lagi. Apa yang harus saya lakukan? Datangi dia dan peluk dia. Apa yang saya lakukan? Saya datang ke kamarnya dia. Wah, saya lihat matanya merah saudara. Orang kalau sudah marah, orang kalau seperti itu seperti dirasuk oleh roh jahat saudara. Saya peluk dia. Saya bilang, Yuda, saya mengasihi engkau. Kalau dulu papamu itu jahat, kali ini kau harus tahu papamu tidak seperti dulu lagi. Saya peluk dia, di situ dia nangis. Bayangkan yang matanya merah, bahkan ingin memukul. Hari itu, ini laki-laki saudara, bukan perempuan. Dia nangis sejadi-jadinya. Dan hari itulah anak saya yang kedua juga saya peluk. Sampai dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Mereka dengar kesaksian saya cerita bagaimana saya dulu Tuhan panggil saya. Dari keluarga yang bagaimana saya ceritakan kepada mereka. Saya sadar Papa ini lakukan ini karena juga produk dari masa lalu. Di bawah alam sadar saya juga dididik oleh keluarga saya yang sangat keras. Dan saya berjanji kalau saya menikah saya tidak akan memukul istri saya tidak akan memukul anak-anak saya. Tapi apa jadinya? Beda saudara. Di bawah alam sadar itu terbawa. Dan kalau saya tidak dipulihkan secara tuntas, maka itu juga terjadi dengan anak-anak saya. Memang saya mau untuk tidak lakukan itu. Tetapi dengar saudara, dosa ini menuntut saya untuk lakukan itu. Akhirnya saya dibebaskan. Ya, saya tidak pernah pukul istri oleh saudara. Jangan saudara bilang saya sayang dia. Tapi kadang-kala perlakuan saya. Sampai satu ketika saudara, kami pulih luar biasa. Sampai jam 2 pagi selesai saya sharing dengan mereka. Saya bikin doa kepenuhan Roh Kudus. Saya doakan anak-anak saya. Dan malam itu sampai jam 4 pagi. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Natal tidak akan menjadi sesuatu yang berarti kalau Yesus tidak ternyatakan. 2000 tahun yang lalu Yesus memang dinyatakan di bumi ini. Tetapi hari-hari ini seharusnya Yesus ternyatakan lewat hidup kita. Keluarga itu akan menjadi harta kesayangan yang terindah dari Tuhan. Menjadi pemberian yang terbaik. Kenapa? Keluarga itu harus ada kasih Tuhan di dalamnya. Makanya saya katakan tadi Kolose 3:21, Efesus 6 ayat 4 berkata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Nah, sekarang kebalikannya begitu juga kami anak-anak. Kami juga harus taat kepada orang tua, menghormati orang tua, dengar baik. Karena apa? Karena masa depan kita itu ditentukan bagaimana cara kita menghormati orang tua kita. Alkitab mengatakan hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya apa? Lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan. Artinya apa? Masa depan kita ditentukan dari bagaimana cara kita menghormati orang tua kita. Saya dulu sekalipun sejahat-jahatnya orang tua saya tetap satmi, saya tetap tunduk. Saya tidak pernah lawan. Sekalipun dia memukul saya berada dalam sebuah keluarga yang broken home waktu itu. Tapi saya tidak pernah menantang dia untuk berkelahi. Papa saya itu punya ilmu saudara. Dia begitu sangat kuat. Dan karena ilmu itulah, kalau dia tidak memukul, itu seperti mau putus tangannya. Lihat saudara. Tapi saya tahu karena kasih Tuhan, saya mengasihi orang tua saya. Saya bisa ada hari ini karena warisan juga yang mereka berikan kepada saya. Nah, jadi jelas saudara, apa masalah terbesar dalam keluarga? Masalah terbesar dalam keluarga bukanlah masalah harta, benda atau kekayaan, melainkan masalah kasih. Bagaimana peran orang tua dalam hal mengasihi anak-anaknya, begitu juga anak-anaknya kepada orang tuanya. Bukan hanya memberikan harta kepada mereka, tetapi juga bagaimana mereka perlu menerima kasih Yesus lewat kita. Nah, kurangnya kasih inilah yang menyebabkan hancurnya keluarga. Makanya saya katakan tadi, keluarga yang kedua adalah tempat di mana kita belajar untuk mengasihi dan dikasihi. Kita bisa belajar untuk mencintai dan dicintai. Saudara, harta benda kekayaan yang kita miliki itu tidak menjamin bahwa keluarga kita akan kokoh. Sekalipun keluarga kita memiliki kekayaan yang banyak, tetapi kalau di dalamnya tidak ada kasih Kristus,
maka keluarga itu akan mengalami kekosongan. Nah saudara, itu sebabnya kita perlu kasih daripada Tuhan. Amin. Karena kasih itu tidak menuntut. Karena kasih itu menerima apa adanya. Itulah kasih Kristus. Ada amin saudara? Wah itu luar biasa. Kalau kita terhubung dengan Yesus, terhubung dengan Tuhan, maka kasih Yesus. Saudara, sehingga apa yang terjadi? Coba tunjukkan Filipi pasal 2 ayat 1. Kalau tidak salah saya pernah tunjukkan di sini. Kalau orang sudah ada di dalam Kristus, ini luar biasa. Filipi 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada perhubungan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi di dalam Kristus. Kalau orang itu dalam Kristus, apa kuncinya? Apa kuncinya? Halo? Jawabannya sederhana. Ada. Katakan ada. Ketika orang butuh, ada. Orang butuh pengampunan, ada. Orang butuh belas kasihan, ada. Itulah kasih. Saudara dikasih Tuhan, ini luar biasa. Jadi keluarga itu tempat belajar kita mencintai dan dicintai. Mengasihi dan dikasihi. Makanya perlu ada kasih Kristus. Dan juga perlu ada korban Kristus. Apa maksudnya? Pengampunan. Bicara tentang korban Kristus tidak lepas dari pengampunan. Sehingga apapun yang terjadi, selalu pengampunan membuat kita selalu ada di dalam damai sejahtera. Nah yang ketiga saudara, mengapa keluarga adalah hadiah yang terindah dari Tuhan? Yang ketiga, karena dengan berkeluarga manusia dapat bersama menghadapi segalanya. Mengapa demikian? Pengkhotbah 4, tunjukkan ayat ini. Pengkhotbah pasal 4, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Hei, saya mau katakan saudara yang belum menikah, putuskan untuk menikah. Berdua itu lebih baik. Ini berita Natal, sorry. Itu cuma bercanda saja saudara. Jangan, Pak Pendeta bilang, sekarang berarti tabrak sini tabrak sana. Tidak saudara. Maksudnya artinya apa? Berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, itulah keluarga. Karena setiap orang punya kelemahan. Ketika seorang jatuh, ketika seorang lemah, ketika seorang punya kelemahan, maka yang satu akan menopang, yang satu akan mengangkatnya. Itu luar biasa saudara. Itulah ide dalam seluruh yang disebut dengan keluarga. Kadang-kala saya mengalami lemah, kadang-kala saya merasa tidak kuat lagi dalam pelayanan. Tapi istri saya menopang saya, mendoakan saya, memberikan kata-kata kekuatan kepada saya. Bahkan 2017 saudara, ketika saya merasa saya sudah tidak kuat lagi di rumah sakit Siloam. Saya sudah pamit kepada papa, mama, kakak. Saya sudah mau pergi saudara. Istri saya begitu tenang. Dia tidak tunjukkan dia nangis, cengeng. Dia cuma bilang begini, kalau agenda Tuhan ada dalam hidupmu, tidak akan mungkin terjadi. Itu luar biasa saudara. Makanya bersyukur kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak. Karena mereka harta yang tidak ternilai. Yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Cintailah mereka. Haleluya, itu sebabnya pasangan kita disebut apa? Teman seperjanjian. Saudara, kalau teman kita dalam kelemahan, kita maki dia, kita kritiki dia, kita lakukan dengan kasar kepada dia. Saya mengatakan sebenarnya dia bukan teman seperjanjian. Dia teman kompetisi. Oh itu jauh tuh di kota-kota besar saudara. Itu jauh di non sana saudara. Saudara, itu teman kompetisi, bukan teman seperjanjian. Kalau teman seperjanjian, yang satu lemah, satu topang. Yang satu lagi dalam persoalan, yang satu juga menolong dia. Wah ini jelas saudara, rahasia keluarga itu luar biasa. Ini luar biasa saudara. Makanya dari sinilah kita bisa melihat bahwa Matius 19 ayat 6 berkata begini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Orang yang sudah menikah saudara itu jadi satu. Sekalipun kenyataan mereka dua pribadi. Tapi di hadapan Tuhan mereka satu. Makanya kalau ada orang yang suka tonjok istri, dia tonjok dirinya sendiri. Maaf, tapi di sini tidak ada, ini cuma contoh. Kalau kita sakiti hati istri kita, kalau kita sakiti hati suami kita, sama saja kita menyakiti diri kita
sendiri. Kenapa? Karena Alkitab berkata mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ada satu kali kelak saya melayani satu keluarga. Mereka bertengkar saudara. Dia tulis di Facebook saudara. Ini hati-hati ya. Jangan kalau suami istri bertengkar keluarnya di Facebook saudara. Ini bertengkar keluarnya di Facebook. Orang semua baca. Hei, keluarga adalah keluarga. Jangan semua orang harus tahu. Amin saudara. Kak, bagaimana saya tidak sakit hati? Habis bertengkar dia keluarkan di Facebook. Aduh. Padahal saya memberitahu. Saya bilang sama orang itu. Tahu enggak ketika kamu taruh di Facebook. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Karena kamu dengan dia itu satu. Rasain. Baru sadar, oh iya Kak, saya sudah salah. Ya iyalah, kamu menyakiti hati istrimu, kamu menyakiti suamimu, sama saja kamu menyakiti dirimu. Makanya Alkitab mengatakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat yang kelima. Dan firmannya, sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Makanya kadang-kala jujur saudara, kadang-kala kalau saya bertengkar dengan istri saya. Ketika saya ingat ini, aduh. Itu membuat saya itu seperti air saudara. Makanya di mana ada kasih Kristus, di mana ada korban Kristus. Apapun masalah tidak akan pernah menjadi sebuah masalah yang besar. Karena Tuhan selalu membela kita, katakan amin. Bahkan kita semakin cinta, semakin sayang. Haleluya, kangen-kangenan saya. Istri saya di Manado, saya di Palu kali ini. Ya terpisah, tapi saya percaya ya itu tidak bisa memisahkan selamanya. Haleluya. Ya Ma cepat-cepat pulang Ma. Saya nggak bisa menyusul karena pelayanan dan memang kami punya aturan bahwa staf tidak boleh keluar pada saat bulan Desember. Kecuali pelayanan. Ya kali ini saya mengalah. Ya. Nah saudara, makanya saya mengatakan inilah ide dari keluarga. Inilah rencana yang terbaik Tuhan lewat keluarga. Ketika seorang jatuh, seorang yang mengangkatnya, seorang akan menopangnya. Karena dengan berkeluarga manusia dapat bersama menghadapi segalanya. Dan yang terakhir, yang keempat. Mengapa keluarga adalah hadiah yang terindah dari Tuhan? Karena dengan berkeluarga, manusia dapat selalu merasakan kehadiran Tuhan. Matius 18 ayat yang ke-20, mari kita lihat. Ini penting sekali. Ini intinya dalam keluarga berarti membiarkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tahu enggak saudara? Apa arti ayat ini? Ada sebuah sejarah. Ayat ini diangkat. Bahwa di zaman dahulu ada sebuah tradisi yang namanya minyam. Katakan minyam. Katakan minyam. Minyam itu artinya begini. Sebuah tradisi orang Yahudi di mana kalau ada 10 orang laki-laki berdoa, maka Tuhan akan jawab. Nah, peristiwa Sodom dan Gomora. Kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan memusnahkan. 40, 30, 20. Waktu 10, tiba-tiba Tuhan meninggalkan dia. Nah, dari situlah ada sebuah kepercayaan orang Yahudi namanya minyam. Kalau ada 10 orang laki-laki berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Tapi dengar baik, ini berita Natal buat kita. 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke bumi dan Yesus mematahkan tradisi itu. Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul. Siapa itu? Oh, kok tidak ada suara? Siapa itu? Keluarga. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Jangan tanggung saudara. Di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan patahkan tradisi Yahudi itu. Karena Tuhan mengasihi keluarga. Itulah keluarga kita. Ada amin saudara. Makanya inilah saya bagikan hari ini. Saya percaya keluarga adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Ada amin. Coba lihat yang bapak-bapak duduk sama istrinya, coba pandang dia. Ya, yang duduk sama-sama lihat. Kalau yang bujang-bujang jangan lihat kiri kanan, hati-hati loh saudara. Yang bapak ibu lihat dia, wow. Dia itu pemberian Tuhan yang terindah. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita datang kepada Tuhan. Biarlah hari ini lewat Natal Yesus ternyatakan lewat keluarga kita. Ada Kristus, ada kasih Kristus, ada korban Kristus yang nyata dalam kehidupan kita.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Sekali lagi, katakan kami datang, kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih. Amin. Lewat Natal pagi ini Tuhan, kami menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku. Itulah keluarga kami, sujud menyembah-Mu. Mari nyatakan, oh ini keluargaku Tuhan. Haleluya. Berkati dan lindungi semua. Yes, yes Jesus. Jagaiku dan seisi rumahku. Oh, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Amin Jesus. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Bersama-sama pagi hari ini kita katakan, kami datang Tuhan, kami datang di hadirat. Mungkin saudara di tempat ini yang datang bersama keluarga, bolehkah duduk bersama-sama? Istri, suami, atau anak, bolehkah duduk bersama-sama hari ini dengan penuh kasih? Halo. Sujud menyembah-Mu. Sama-sama katakan, oh ini keluargaku, ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku, jagaiku dan seisi rumahku. Katakan sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus datang ke dunia ini sebagai pemberian yang terbaik yang Bapa berikan kepada kita. Dan dia sudah melakukannya sampai finish di atas kayu salib. Bahkan dia sudah naik ke sorga. Tetapi yang terpenting bagi kita bagaimana Yesus ternyatakan lewat hidup kita, tentu di dalam keluarga. Makanya saya minta sekali lagi, kalau Anda di tempat ini, anak, istri, suami, datangi dia. Oh haleluya. Mari yang ada di tempat ini, yang keluarga, mari kita bergandengan tangan bersama, suami istri. Dengan anak sekalipun kalau ada di tempat ini, datangi orang tuamu. Ini bukan sekedar sebuah perayaan, ini sebuah pemberian yang Tuhan sedang nyatakan bahwa dia akan memberkati engkau. Ya Tuhan, apapun masalah, apapun persoalan kami, ini berita Natal bagi kami.
Bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada jawaban. Ketika kami memiliki kasih Kristus, korban Kristus itu ada dalam keluarga kami. Apapun persoalan kami, itu bisa diselesaikan. Gandeng istrimu, gandeng suami, bahkan anakmu. Biarlah lewat Natal pagi hari ini, kasih Kristus mengalir dalam kehidupan kita. Ada pemulihan, ada mujizat terjadi dalam keluarga kita. Bahkan saya mau katakan hari ini, angkat kedua tanganmu sekali lagi. Tetap gandengan tangan, yang tangan satu angkat. Kalau saudara datang sendiri atau mungkin saudara datang sebagai anak, orang tua tidak ada, angkat tanganmu, mewakili orang tuamu, mewakili siapapun yang tidak hadir di tempat ini. Kasih Tuhan sedang mengalir dalam hidupmu. Jangan cuma jago pelayanan kata Tuhan, tapi jago juga di dalam keluargamu. Cintailah mereka sebab mereka adalah harta yang tidak ternilai yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan pelayanan, kita melupakan keluarga kita. Keluarga kita menjadi korban dari semuanya. Tetapi hari ini Tuhan bukti dari kasih-Mu. Engkau menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi keluarga. Bahkan Engkau berjanji di mana 2-3 orang berkumpul, aku hadir di tengah-tengah mereka. Kasih Kristus mengalir saat ini. Saya nggak tahu masalah apa yang saudara alami hari ini. Tapi hari ini lepas dalam nama Yesus. Kuasa kasih itu membuktikan bahwa setiap persoalan yang kami alami terlepas. Setiap beban yang kami pikul dilepaskan oleh Tuhan. Sehingga kasih Kristus mengalir. Ada pengampunan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Oh rabasyakara, badabatakara, basyakara. Oh radabalabalabala, ya radabalabalabala. Mari kita sembah Dia. Oh radabalabalabala, haleluya. Oh kami menyembah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari Engkau lawat keluarga demi keluarga hari ini Tuhan. Kasih Kristus mengalir. Damai Natal ternyatakan dalam keluarga kami. Kristus sudah mati bagi kami, sudah menebus dosa kami, sudah menyelamatkan kami. Oh Rabbah katakan saka. Hirai kalabalaba. Hirai namasyaka. Rahana. Oh memenuhi setiap kita. Damai sejati turun. Hadiah yang tidak ternilai dari Tuhan. Kasih Kristus adalah mengampuni. Kasih itu adalah memberi. Kasih itu adalah berkorban. Dan kasih itu adalah mengampuni. Tingkatan kasih yang tertinggi adalah pengampunan. Itu yang dilakukan di atas kayu salib kita. Hari ini, mari sekarang tatap keluargamu. Ini momen yang indah. Lihat keluargamu, buka mata dan lihat keluargamu. Peluk dia dan katakan, aku mengasihi engkau. Peluk dia. Gak usah malu saudara. Hari ini kasih Kristus mengalir dalam hidup. Ini hadiah Natal buat keluargamu hari ini. Peluk dia. Istrimu, suamimu, anakmu, peluk dia. Oh Rabasyaka rataka. Oh Rabasyak, mereka itu hadiah yang terindah. Mungkin kalau saudara belum ada keluargamu di tempat ini, doakan dia, berkati dia. Telepon dia, katakan aku mengasihi engkau. Kasih Kristus mengalir dalam hidup kita. Ini keluargaku Tuhan. Oh
tetap peluk dia, rasakan kasih Tuhan. Amin. Dan lindungi semua. Biar berkat-Mu ada atas keluarga kami. Hari ini kami dilepaskan, kami dibebaskan. Apa artinya harta kekayaan tapi keluarga kami tidak ada damai? Tapi hari ini Engkau memulihkan kami, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berkat atas keluarga kami turun dalam nama Yesus. Haleluya. Sampai akhir hidupku Tuhan, Ku mau setia, ku mau setia. Oh, Jesus. Natal membawa perubahan. Natal membawa jawaban. Haleluya. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Ini keluargaku Tuhan. berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku Tuhan. Yes, yes, Jesus, Jesus. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia Jadi keluarga Allah. nyatakan bersama keluargaku. Bersama Keluargaku melayani Tuhan. Amin. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Oh, bagi kami Engkau sekali lagi dengan iman katakan bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Hadiah Natal yang terindah. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Amin. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. 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 Kami bukan sekedar merayakan perayaan Tuhan, tapi kami mengalami kuasa kasih Kristus pagi hari ini. Kami dibebaskan, kami dipulihkan. Terima kasih untuk berkat-Mu turun atas keluarga kami. Engkau yang melindungi, Engkau yang menjaga, Engkau yang memberkati kami. Sampai akhir hidup kami akan melayani dan setia kepadamu. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu, diberkatilah hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas mereka. Oh, kami percaya kasih Kristus melimpah. Dan kami percaya Engkau pakai lebih dahsyat lagi keluarga ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin 3 kali dengan suara yang keras. Amin. Amin. Amin.